Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Resident Channel. Kali ini saya akan review dan unboxing satu buah solder T12X produksi OSS Steam dengan spesifikasi cukup lengkap, harga pun cukup murah. Di sini keterangan T12 dengan voltage input AC 90 sampai dengan 230 di 50 per 60 Hz 1 ampere dengan konsumsi daya 72 watt dengan derajat panas 150 sampai dengan 480 derajat. Ini gak tahu bahasanya apa, semuanya tulisannya bahasa Cina. Di sininya keterangannya ada kabel ground, ada spon, ada kawat pembersih, ada anti slip silikon. Cuma satu lembar. Kita buka produk dalamnya apa aja. Nah, satu buku atau manual book. Cuman satu lembar aja ini bukunya. Bisa kelihatan gak sama kawan-kawan? Gak bisa fokus kameranya. Ya, intinya manual book dengan bahasa Cina. Tapi jangan khawatir, saya ngerti bahasa ini. Saya paham lah sedikit-sedikit. Kita buka dalamnya. Dua packing ini. Jadi di dalamnya begitu kita buka packing kardus tidak akan terlihat barangnya. Terlihat dua buah kotak. Satu kotak pertama kita buka, isinya apa aja? Nah, ini yang didapat pada packingnya. Satu unit solder station T12, satu unit gagang untuk soldernya, satu kabel untuk line ground, satu mata solder T12 tipe lurus ya. T12 tipe lurus, matanya cukup runcing. Bukanya gimana? Nanti aja gampang lah, kita simpan dulu ya untuk matanya. Satu kawat pembersih, satu spon, ada dua untuk pendingin gagang, jadi untuk slop ketutup ini. Satu kor AC, satu dudukan solder. Udah dudukannya seperti ini. Mohon maaf kawan-kawan kalau suasana cukup bising, berhubung di tempat kerja biasa campur aduk dengan bising dan lain-lain. Suara kendaraan pun berhubung di pinggir jalan. Tapi mudah-mudahan bisa terbaca lah oleh kawan-kawan apa yang saya sampaikan. Baik kawan-kawan, inilah isi di dalam solder T12 OSS T12X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini karet ini untuk apa ya? Posisinya supaya mata solder tidak menyentuh besi mungkin. Jadi posisinya disimpan seperti ini nih. Nah, posisinya seperti ini. Kawatnya kita mau taruh di sini boleh, mau taruh di sini pun boleh. Kalau kawatnya disimpan di mana aja pun boleh, karena ini ada ruangan, di sini pun ada tempat bisa kita simpan plug dan lain-lain. Itu seperti ini. Untuk colokan AC-nya seperti biasa. Kita lihat pada device-nya, di sini tertulis pada device-nya. Fokus dulu coba. Nah, kameranya tidak bisa ngejar fokus, seginilah mungkin bisa terbaca. OSS Soldering Station T12X. Input AC 110 230 50 per 60 Hz 72 watt. Di belakangnya hanya ada satu tombol power dan satu fuse, satu core ground. Di depannya gini. Oke, saya setting dulu pemasangan biar langsung pakai, langsung praktekkan. Ada menu apa aja di dalamnya dan fungsinya bagaimana saja. Baik kawan-kawan, sudah saya setting dan saya posisikan pada tempatnya. Untuk matanya belum saya pasang,
nanti tes hasilnya gimana kalau tanpa mata solder. Jadi kita bisa mengetahui kalau mata soldernya rusak efeknya seperti gimana gitu. Jadi saya tidak pasang dulu, saya on kan, udah saya colok listrik, udah saya sambung. Untuk colokan di belakang yang line ground, yang colokan ini colokan ini kalau kita punya grounding di tempat kerja, ada grounding bisa disatuin dengan komputer atau grounding listrik yang ada, kita bisa cepit grounding ini. Atau kalau kita belum punya grounding, kita bisa bikin untuk pengamanan grounding kelistrikan di alat-alat servis kita. Kita tancap besi ke tanah ya, anggaplah setengah meter atau 1 meter, lalu bikin kabel, dudukan ke tempat kerja, lalu bisa jepit semua alat kerja yang mengandung switching listrik. Ditakutkan ada listrik statis, memang tidak berbahaya sih, cuman kadang kita kaget dengan listrik statis. Kalau ini aman sih, belum saya colok, belum saya jepit ke grounding, karena di tempat saya pun tidak ada grounding. Saya coba on, aman, kaki saya nih injak lantai ya, aman, tidak ada kejutan setrum. Nah ini kawan-kawan bisa kelihatan nggak? Bahasanya bahasa Cina begitu kita on. Jadi kalau tanpa mata solder ini tampilan seperti ini. Seperti ini. Saya pasang dulu mata soldernya ya, karena kan ini barang baru ya, mau tidak mau barang untuk jual mata soldernya. Dan untuk tiap pengiriman dipastikan ini dalam kondisi bagus. Saya menggunakan mata solder lain yang biasa dipakai tes yang udah hitam seperti ini, supaya barang jualan tetap aman, dan ini dipakai untuk testing. Saya matikan dulu untuk soldernya, saya tinggal masukin begini saja, kita aman. Nah ini sampai habis ya, ini sampai habis seperti ini. Oh iya, lupa, maaf, di dalam paket disertakan untuk 2 karet ini, maksudnya karet pelindung pendingin pada soldernya. Ini pun sudah ada. Nah sudah ada. Ditakutkan ini habis, lama-lama habis, rusak, kita bisa ganti. Ini cara bukanya seperti ini. Nah kita bisa turunkan ini. Nah ini udah ada sebenarnya, cuman andai kata rusak atau kita mau double, ibaratnya mau double bisa, double jadi 2 bisa gitu. Kalau ini rusak, udah lecet atau gimana, kita bisa ganti. Kalau bawaannya yang ini, yang hitam ya. Oke, kembali lagi saya pasangkan mata soldernya, udah dipastikan ininya kenceng, ke soket ke sini pun cukup kenceng. Saya masukkan sampai habis gelombang yang kedua ini. Jadi ada satu titik, coba di zoom, kelihatan gak ya? Ya beginilah kamera ala kadarnya, untuk di zoom pun agak susah. Nah seperti ini. Kebetulan ini mata solder original juga, bawaan OSS. Jadi spesifikasi sama. Untuk mata soldernya tersedia dalam mata solder lurus atau lancip, mata solder bengkok, dan mata solder yang model kapak. Tergantung kawan-kawan mau pergunakan yang mana mata soldernya. Saya simpan dulu. Bisa kelihatan nggak sama kawan-kawan kalau sudah on? Kalau tadi tanpa mata solder kan hanya tulisan-tulisan Cina saja. Kalau sudah dipasang mata solder bisa kelihatan angkanya. Cuman teks di bawahnya entah apa. Ada perubahan menu, ada bisa ganti bahasa nggak? Saya pun kurang. Di sini keterangan maksimalnya ada C230, berarti maksimal ini 230 derajat. Saya turunkan ke 80 lah. 80 per 140 ya panasnya. Berarti panasnya akan turun. Nah, untuk masuk ke menu setup, di menu setup ini kita tekan, kalau kita tekan satu kali ini masuk ke mode di mode maksimal 80 per 40, tergantung kita setting. Jadi kalau kita setting berapa aja di sini batnya, 280, 300 gitu kan, 300 atau 480 ibaratnya sampai maksimal. Saya sampai maksimal, sampai keluar asap ini. Jangan terlalu tinggi lah, rata-rata di 300-an, di 300 350-an untuk pakai itu. Nah kalau kita yang apa, saya simpan di 300, udah saya simpan. Berarti saya menyimpan di 300 per 360. Jadi low-nya 300, high-nya 360. Untuk masuk ke menu setup pada power supply ini. Jadi menu power supply ini dia auto sleep,
auto, apalagi lah pokoknya serba auto lah. Lihat di menunya. Nah, di dalam menunya bahasanya seperti ini. Aduh sayang Ini kameranya hilang fokus, saya pilih dulu autofokusnya. Tetap bentar. Bisa kelihatan ya. Tadi autofokusnya kekunci. Jadi kembali lagi gitu. Nah, begitu kita tekan lama akan muncul tulisan seperti ini, tulisan Cina. Kita geser sampai angka 11 tulisan Cina. Untuk merubahnya jadi bahasa Inggris, gak tahu ada bahasa Indonesia gak ya. Seperti ini. Di sini saya sudah coba-coba yang mana untuk pilihan menunya. Bukan saya sok ngerti, sok paham dengan bahasa Cina, gak paham saya pun. Pertama-tama kalau kawan-kawan membeli perangkat ini akan disuguhkan dengan menu bahasa Cina. Kawan-kawan tekan lama aja pada menu. Tekan lama pada menu dan akan masuk menu setup. Pada menu setup ini masuk ke angka 7. Tekan satu kali angka 7 dan akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kawan-kawan tinggal geser. Lalu muncul tulisan English. Lalu kawan-kawan tekan 2 kali. Tek tek. Nah, jadi 2 kali itu untuk enter kembali ya. Contoh kembali lagi. Untuk masuk 1 kali enter. Untuk geser berarti putar ini. Untuk ini tidak pengaruh, berarti untuk kembali kita 2 kali enter. Tek tek. Nah, baru masuk. Setelah menjadi bahasa Inggris, di sini ada beberapa tulisan yang bisa sedikit dipahami lah. Tidak seperti yang tadi bahasa Cina agak sedikit kebingungan. Di sini ada kalibrasi. Kalibrasi ini kita harus disiapkan dulu alat ukur yang sesuai. Jadi di kalibrasi ini kita mau minus berapa atau mau plus berapa nantinya. Gitu. Di kalibrasi ini kalau kita tidak mau kalibrasi, kita tinggal keluar aja 2 kali, tekan 2 kali. Tek, 2 kali keluar. Di sini ada shot temperatur. Shot temperatur ini tergantung kita simpan. Ibaratnya di nomor 1 kita simpan di 200 ibaratnya, atau 200 ya, anggaplah 200. Di yang kedua disimpan di 350, yang ketiga di 450. Kita tekan 2 kali untuk keluar dan kita tekan lagi untuk keluar lagi. Tekan lama untuk keluar. Nah, untuk memilih menu shortcut yang tadi kita simpan, kita dalam posisi seperti ini. Kita tidak bisa memilih menu shortcut, tapi kita manual untuk pemilihan. Untuk menggunakan menu shortcut yang di sini, yang 200, 350, 450, kita tekan 2 kali. Nah, setelah ini terblok, ini yang angka 200, kita bisa geser kemana? Ke 350 atau ke 450, tergantung bloknya. Kalau kita ingin menggunakan secara manual, kita tekan 2 kali. Nah, itu menu shortcut. Masuk lagi ke menu setup ya. Tadi kalibrasi udah, shortcut temperatur udah, ada auto idle. Jadi idle-nya di temperatur 220. Delay-nya mau berapa, mau kita simpan berapa menit. Idle-nya mau kita simpan ini ratusan menit di sininya. Gak terlalu jauh, ibarat kita simpan lah di pesawat perangkat ini akan idle di angka, saya simpan di angka 30 menit. Udah di 220 derajat dengan idle-nya di berapa tadi? Di 30 menit. Jangan 200 menit, 200 aja ya. Terus ada auto sleep. Auto sleep-nya di berapa menit? Di sini delay-nya 10 menit. Wake up-nya button. Berarti wake up-nya button itu tombol ini ya untuk menyalakannya. Jadi dalam jangka atau dalam waktu 10 menit ini akan sleep. Kita bisa setting di berapa menit, ibaratnya 30 menit, berapa menit tergantung. Dari bawaan sialat ini 10 menit untuk idle-nya. Nah, untuk wake up-nya kita mau setting pakai apa nih? Wake up-nya apakah handle atau bottom? Kalau handle berarti di saat diangkat handle dia akan on kembali, tapi kalau button kita harus klik dulu. Saya simpan di handle ya. Terus ada temperatur booster. Temperatur booster ini dari settingan awal kita ibaratnya 350. Ada boost atau up
sekitar 60 derajat. Jadi 360 tambah 60 berarti 410. Kalau kita disimpan 350 karena di sini temperatur bosnya 60 derajat. Tergantung kita temperatur bosnya mau simpan berapa, ibaratnya mau simpan di 50, 60, 80, 70 bebas. Nah, terus untuk temperatur bosnya mau berapa detik nih? 36 detik atau berapa gitu. Ini saya simpan dulu di 80 ya. Saya simpan di 80. Lalu untuk hold time-nya 36 detik. Maksudnya begini. Saya keluar dulu. Nah, ini kita set di 420. Atau saya set di berapa ya? Set di, anggaplah saya set di 310. Begitu saya klik satu kali, ini temperatur bos tambah 80. Berarti 390. Tuh, ada bosnya. Bos ini akan berlaku seperti settingan tadi 36 detik. Ya, ada load berapa persen gitu. Kalau kembali lagi, itu sebenarnya bosnya hilang. Tapi kalau kita abaikan pun boosternya akan hilang. Maksud bos itu pemanasan memuncak gitu. Oke, kembali lagi ke menu setup. Tadi udah temperatur bos, ada apa aja ya? Temperatur bos, temperatur step 10 derajat. Terus ada bahasa, ada sound suite, factory reset, sistem info, exit. Tidak ada lagi lain-lainnya. Yang pentingnya berarti kalibrasi. Tidak, kalau kita mau gunakan silakan, kalau enggak pun silakan. Ada shortcut temperatur. Shortcut temperatur seperti yang tadi kita setting di halaman depan layar ini mau berapa derajat gitu. Terus ada auto idle di berapa. Terus di sini ada bahasa. Untuk sound suite ini hanya untuk bunyi nada beep aja, tidak ada lain-lain. Factory reset, kalau ternyata kita udah setting bolak-balik, ternyata merasa gagal, merasa salah, kita tinggal factory reset aja, gampang. Berhubung saya tidak akan factory reset, saya tekan cancel. Di sini ada sistem info, hardware versionnya berapa, software versionnya berapa. Udah, itu settingan pada solder T12X OS Steam. Untuk menunya cukup lengkap, fiturnya cukup lengkap dengan harga murah meriah. Udah auto sleep, auto idle juga, dengan temperatur yang bisa kita atur atau bisa otomatis. Kita bisa manual, kembali lagi kita bisa manual di sini untuk temperaturnya. Dan kita klik satu kali untuk bos. Gitu. Kalau bosnya tekan satu lagi untuk hilangkan bos. Tapi kalau kita ingin menggunakan penyimpanan yang kita setting shortcut time seperti tadi yang kita simpan. Nah, di sini ada 200, 350, 400. Nah, kalau masuk sini kita putar-putar nggak akan fungsi. Tekan sekali pun nggak akan fungsi. Kita harus tekan 2 kali, tek 2 kali sampai terblok angka yang bawah ini. Kita mau pilih 200, 350 atau 450. Udah, abaikan saja. Kalau udah terblok di situ berarti angka itu yang dipakai. Itu. Kalau kita di sini 200 berarti angka 200 yang terpakai. Nah, jadi angka ini dia akan mengikuti ini. Ini kalau secara otomatis shortcut. Tapi kalau secara manual kita tekan 2 kali berarti manual ini yang dipakai, angka ini yang dipakai. Gitu. Kalau enaknya sih enak pakai shortcut. Kita tekan 2 kali, kita pilih mau di berapa, 350, dia akan ikut 350. Itu. Dia angka 350, dia berhenti, turun naik 350. Kalau 200 pun begitu. Gitu. Untuk pemanasannya sampai dengan, kalau secara manual book sampai dengan 480 derajat. Bener gak sampai 480? Oh sorry, sampai 480. Iya, sampai 480. Maksimalnya 480 derajat. Ini udah puncaknya panas banget. Saya turunkan lagi. Saya kasih di standby 200 saja supaya untuk diam pendinginan. Itulah solder T12 OSS. Untuk fitur, menu dan lain-lainnya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan pahami. Untuk harga pun tidak begitu mahal untuk T12 ini. Cukup murah meriah kalau di kalangan T12. Dibanding merek-merek yang lain cukup tinggi harganya. Untuk merek OSS ini
cukup murah meriah harganya. Dan untuk spesifikasi dalamnya, rangkaian saya pernah bongkar juga. Untuk dalamnya switching cukup kompleks dan cukup rapih, tidak rangkaian asal-asalan. Untuk display LCD 4,1 1,4 maaf 1,44 in LCD untuk displaynya. Dan untuk matanya T12. Pilihan mata T12 bisa macam-macam, bisa yang lurus, bisa yang bengkok, bisa yang kapak. Baik kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan Resident Channel. Salam jumpa di lain kesempatan. Salam sukses teknisi ponsel Indonesia. Salam sukses teknisi elektronik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.